kan waktu itu ditaruh di jok tengah di bawah. Kan saya awalnya mau nginjak bawah tapi nggak dibolehin, terus pas saya lihat bawah ada mayat. Risma sama hubungannya apa sih? Pacaran. Rizka sama Sheila hubungannya apa? Pacaran. Satu di antaranya masih di bawah umur, terlibat kasus perampokan disertai pembunuhan. Mereka dengan keji mengeksekusi korbannya yang merupakan sopir taksi online. Jasad korban dibuang di sebuah hutan pinus di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku masing-masing berinisial RI yang merupakan otak pelaku sekaligus eksekutor di lapangan. Krismawati Cindy Ari, warga Pangalengan, Bandung, yang juga merupakan eksekutor lapangan. Kemudian Teresia Caroline Graciela, warga Harapan Indah, Bekasi, yang bertugas menyembunyikan barang bukti. Serta Ariska Saraswati, warga Jonggol, Bogor, yang bertugas membantu membuang jasad korban. Sementara korban bernama Samio Basuki Rianto, warga perumahan Pejuang Pratama, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Identitas korban adalah saudara Samio, pensiunan PNS di Bekasi. Kemudian dari sana kami menemukan juga bahwa ternyata korban ini bekerja sebagai driver online. Saat di TKP kami tidak menemukan kendaraannya, sehingga kemungkinan besar kendaraan ini dibawa oleh para pelaku. Dari kondisi TKP kami menemukan bahwa ada dugaan kekerasan terhadap korban ini. Peristiwa ini bermula saat RI, Teresia, dan Ariska hendak pergi ke tempat tinggal Krismawati di Pangalengan, Bandung dengan menyewa taksi online yang dikemudikan oleh Samio Basuki Rianto. Saat itu harga yang disepakati sebesar Rp1.700.000. Setibanya di Bandung, ketiga pelaku menjemput Krismawati. Sampai akhirnya peristiwa pembunuhan itu terjadi. Jasad korban dibuang di sebuah hutan pinus Jalan Raya Banjaran, Kampung Mekar Mulia, Pangalengan, Bandung. Jasad Samio pertama kali ditemukan warga yang kebetulan sedang melintas di sekitaran hutan pinus. Awalnya saya kira itu orang gila gitu, tapi setelah didekati ada luka lebam di kepala, di pipi. Nah, saya baru mengambil kesimpulan, wah ini pembunuhan gitu. Dalam posisi tubuh miring, tangan yang satu ke belakang, yang satu ke sini ke depan. Tubuhnya miring. Posisi kepalanya di mana? Di sini ke atas. Ke atas, kakinya ke bawah. Setelah saya selidiki, oh ini bukan warga saya gitu. Saya nggak kenal. Kini, keempat remaja wanita yang melakukan perampokan disertai pembunuhan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan para tersangka, mereka nekat menghabisi nyawa Samio Basuki Rianto karena tak punya uang untuk membayar ongkos taksi online yang disewanya. Ariska Saraswati, remaja ini adalah orang yang ikut membuang jasad korban Samio. Ariska Saraswati diringkus di tempat tinggalnya di wilayah Jonggol, Bogor.
Ariska pun menceritakan bagaimana saat ia membantu membuang jasad korban. Rizka tahu nggak di situ terjadi pembunuhan? Enggak, saya sama Sela nunggu di luar sekitar kurang lebih 1 jam, baru dipanggil. Kita kembali ke mobil, itu udah posisi korban udah meninggal. Korban waktu itu ditaruh di jok tengah di bawah. Saya ngeliat sekilas doang sih, ngeliat mukanya gitu. Selain Ariska, tim menyingkap tabir juga sempat mewawancarai 2 tersangka lainnya, masing-masing Krismawati Cindy Aring dan Teresia Caroline Graciela. Selain Ariska Saraswati, kami juga sempat mewawancarai Teresia Caroline Graciela, satu tersangka lain yang terlibat kasus perampokan disertai pembunuhan sopir taksi online di Bandung, Jawa Barat. Teresia adalah orang yang pertama kali diajak oleh RI untuk menyambangi Krismawati Cindy Aring di Pangalengan, Bandung. Rupanya, saat itu RI sempat minta izin kepada orang tua Teresia. Dia bilang ke mama saya juga maunya ke Bantar Gebang. Terus saya udah bilang jangan ke Bandung, kejauhan. Terus dia bilang ada duitnya, ya udah saya mau. Pas sudah nyampe Bandung, saya sama Rizka di mobil turun. Dia udah janjian sama Risma, dia di kebun teh. Kirain saya juga mau langsung pulang, terus muter-muter nggak tahu di daerah Pangalengan, tetap muter-muter. Waktu di perjalanan ke Jonggol sih dia ada niatan gitu, tapi saya kira bercanda. Dia bilang gini, Sel, gue ada niatan jahat buat niatan jahat. Terus saya bilang, apaan, ngebunuh supirnya gitu. Sampai akhirnya pembunuhan pun terjadi. Teresia diringkus di tempat tinggalnya di Harapan Indah, Kota Bekasi. Bisa ditunjukkan di mana barangnya? Gimana? Ambil. Coba buka. Simpan di bawah. Buka. Kamu keluarin. Teresia bahkan masih menyimpan kunci Inggris yang digunakan untuk menghukum korban. Keluarin. Satu tersangka lain yang sempat kami wawancarai adalah Krismawati Cindy Aring. Perannya adalah mengeksekusi korban. Sempat mikir, duh ngapain gaya gitu kan, kayak bingung. Di situ juga kan nggak ada niatan buat ini. Gitu dari situ saya cuma diem aja, kayak kaget gitu, nggak percaya kayak saya tuh ngapain ini semua gitu. Salah di situ nangis kan, terus ya udah saya peluk dia aja gitu. Ya udah, terus aku juga di situ ikutan nangis gitu. Tidak ada pembicaraan apa-apa, terus cuman kayak nanya mau dibuang di mana. Terus akhirnya kita muter balik kan, dari daerah Cukul itu muter balik. Awalnya berhenti di Sudut Cilenca. Terus karena di situ rame, akhirnya di sini ada tempat sepi lagi nggak? Ada, aku bilang. Terus aja jalan ke bawah arah ke Bandung. Ya udah di situ ada pas udah hutan-hutan gitu. Nah di situ dibuang. Kalau saya sama Salah itu temenan emang udah lama, udah 4 tahun. Terus sama itu kenalnya tuh udah 7 bulan. Terus sama Rizka pas hari kejadian. Buat bapak sama mama minta maaf karena Rizka udah kayak ngelakuin ini. Sebenarnya juga nggak ada niatan buat ngebunuh. Terus nyesel banget udah ngelakuin hal ini gitu. Buat keluarga korban saya minta maaf karena emang waktunya kepepet, jadi di situ juga terpaksa ngelakuin kriminal gitu. Ada yang menarik dalam kasus ini. Rupanya
Keempat tersangka merupakan pasangan sesama jenis. Ariska Saraswati merupakan kekasih Teresia Caroline Graciela alias Sela. Krismawati Cindy Aring merupakan kekasih RI, tersangka yang masih di bawah umur. Rizka sama Sela hubungannya apa? Pacaran. Risma sama itu hubungannya apa sih? Pacaran. Terbongkarnya kasus perampokan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh 4 remaja wanita ini bermula saat polisi mengantongi rekaman CCTV saat mobil korban menabrak tiang listrik. Dalam rekaman CCTV ini, para pelaku nampak bingung karena mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Bagian depan mobil rusak berat. Mobil tersebut mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik. Nah, dari situlah kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami sisir dan kami temukan ada beberapa toko yang memiliki CCTV dan kami meminta izin untuk mengambil rekaman CCTV tersebut, dan itu juga sebagai dasar juga bahan kami untuk melakukan pengejaran kepada para pelaku. Pengejaran pun dilakukan ke wilayah Jonggol dan Bekasi. Sampai akhirnya para pelaku diringkus. Kita terapkan pasal 338 pembunuhan, 340 pembunuhan berencana, dan 365 pencurian dengan kekerasan. Tetapi perannya masing-masing berbeda. Ada 2 orang sebagai pelaku utama yang mengeksekusi korban, dan 2 orang lagi sebagai turut serta membantu kegiatan ini. Ancaman hukumannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Untuk mengetahui lebih dalam kalau pelaku merupakan penyuka sesama jenis, kami menemui keluarga tersangka Krismawati Cindy Aring di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ternyata keluarga tak menyangka kalau RI adalah seorang wanita. Begitu mereka di rumah sini setelah 2 minggu, kan anak ini kan bilang ke saya bahwa dia bertanggung jawab segala macam. Oke lah, itu saya terima. Oh, kamu gentleman, namanya laki-laki. Akhirnya kan kita kan suruh pulang ke Bekasi dulu kan. Paginya baru bapaknya, bapak tirinya ini komunikasi. Saya minta nomor di Risma kasih, baru saya kasih ke ini. Saya tanya ke bapaknya ini, bapak tirinya bilang, abang atau om ini, maaf ya, abang nggak tahu bahwa ternyata anak saya itu bukan laki-laki ya bang, anak perempuan itu. Akhirnya dari situ saya putus komunikasi sudah. Saya minta ke Risma, tolong ini bapak udah tahu bahwa ini anak perempuan, udah kamu putus sudah. Clementino bahkan meyakinkan kalau anaknya wanita tulen. Dia perempuan sejati, perempuan biasa-biasa aja, wanita. Jadi tidak ada yang kami merasa, tidak ada kelainan yang kami rasakan sampai sekarang ini. Saya sebagai orang tuanya Risma, saya juga memohon maaf kepada keluarga korban. Karena saya yakin anak ini tidak mungkin melaksanakan atau melakukan pembunuhan sejauh itu. Tapi ini karena situasi saat itu kami ikhlas karena anak kami sudah melakukan pengotoran hukum. Kami juga mencoba cari tahu bagaimana keseharian korban. Dan kami mendapat jawaban dari Saminarsih, tetangga sopir taksi online nahas ini. Baik banget sama tetangga-tetangga itu, baik banget ya mah. Nggak ada cacatnya, nggak ada ininya. Orangnya ringan tangan, pendiam, dimintain tolong hayo, apa hayo. Kita nge-grab tengah malam pun juga
walaupun tidur ya hayo gitu. Tega banget gitu loh sama Pak D gitu kan, saya manggilnya Pak D. Umpama dia terus terang lah gitu, oh, saya nggak bisa bayar gini-gini, terserah mau bapak apain apa bagaimana, itu pasti bapak juga nggak marah karena dia emang orang baik.